Perkenalkan, nama saya Arufiki, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 252910060, bidang studi bimbingan dan konseling, LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan klasikal di kelas 9 SMP Pesantren Darul Falah. Ini adalah kartu identitas saya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum memulai semuanya, kita awali dengan membacakan doa bersama. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan sebelum kita mulai, dimohon kepada anak-anak semuanya untuk berdiri. Kita akan mulai dengan abah-abah hitungan ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu biru. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Baiklah, untuk anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Sebelum saya mulai materi, terlebih dahulu saya akan mengabsen ya. Ahmad Rifki Ruzaili, Afif Ma'rufi, Amrosi, Hafid Maulana, Imratul Hasanah, Muhammad Nufal, Shirley Agustin, Yunus
Rifatul Khairiyah. Sudah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi BK, bimbingan dan konseling, yakni dengan tema hidup berharus beretika. Tahukah kalian apa sih sebenarnya tujuan atau maksud mengapa kita harus belajar materi ini? Silakan mungkin dari adik-adik. Agar tidak sembarangan dalam bertindak. Artinya tujuan kita mempelajari materi ini adalah mendidik kita masing-masing untuk menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Anak-anakku sekalian, seringkali kita dalam kehidupan pada era kali ini terjadi banyak perilaku-perilaku yang menyimpang atau perilaku-perilaku yang di luar dari dasar etika. Artinya bagaimana kita ke depan setelah mempelajari materi ini, harapan kita adalah mampu menjadikan kita pribadi yang memiliki tanggung jawab, memiliki perilaku yang sopan santun, ya, memiliki jiwa yang punya rasa ingin selalu memberikan rasa yang adem atau rasa kasih sayang kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, dengan materi ini juga bagaimana kita sebagai umat beragama mampu menjadikan kita menjadi manusia yang bisa menerima segala sesuatu yang menimpa pada kita. Artinya kita selalu memberikan respon positif terhadap sebuah peristiwa yang terjadi kepada kita. Nah, artinya anak-anakku sekalian, kalau tidak dengan etika, maka kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di sekolah kita akan menjadi orang yang sangat terrugikan. Ya, karena kenapa? Etika itu adalah merupakan satu kunci kehidupan seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi, ya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian makhluk sosial. Menurut teori Zoltwittian mengatakan bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dalam perannya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, manusia akan senantiasa dihadapkan pada norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Nah, artinya apa anak-anak sekalian? Jadi kita itu masing-masing dikatakan sebagai makhluk individu. Baru kemudian setelah kita berbaur dengan lain, baik itu di masyarakat atau di mana saja, di masyarakat, di keluarga atau di sekolah, dikatakan manusia sosial. Artinya ini akan pasti terikat dengan yang namanya norma atau nilai. Kita masing-masing baik sebagai posisinya sebagai makhluk individu ataupun sosial, maka kita pasti akan terikat oleh yang namanya norma atau nilai-nilai. Paham?
Lanjut ya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki norma-norma yang melekat pada dirinya sendiri, pada dirinya antara lain. Jadi sebagai makhluk individu dikatakan tadi bahwa kita manusia itu sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, kita statusnya sebagai makhluk individu ini memiliki 4 macam norma. Yang pertama ada norma agama. Artinya setiap individu, setiap manusia atau individu haruslah selalu dan selalu berpegang teguh pada norma-norma agama yang tentunya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita hidup di negara yang berasaskan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita itu diberikan kebebasan oleh negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, norma kejujuran yang mana manusia atau individu dalam bertindak haruslah sesuai dengan hati nurani atau jujur. Jika tidak menghilangkan hati nurani, berbohong akan menimbulkan konflik batin yang merupakan sumber stres. Nah, yang kedua, norma yang harus kita perhatikan dalam setiap individu anak-anak sekalian adalah norma kejujuran. Artinya apa? Setiap yang akan kita lakukan atau setiap tindakan kita haruslah sejalan dengan hati nurani kita. Kenapa kok seperti itu, Pak? Karena suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita maka akan menjadi hal yang sangat fatal bagi kita, bahkan menjadikan kita stres. Kenapa, Pak? Karena terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Apa, Pak? Karena tidak jujur. Kenapa? Karena tidak jujur. Ya. Kemudian yang ketiga, norma kasih sayang. Pada hakikatnya manusia individu adalah makhluk yang saling membutuhkan kasih sayang pada sesama, sehingga setiap individu memiliki rasa kasih sayang yang dikatakan menjadi serta dapat menciptakan hubungan yang hangat, saling tolong-menolong, saling menghormati dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang harus kita juga perhatikan dalam norma individu adalah norma sebagai individu adalah norma kasih sayang. Norma kasih sayang ini adalah dibutuhkan oleh setiap insan, oleh setiap individu kita. Apa? Kasih sayang ini sangat dibutuhkan oleh setiap kita, oleh setiap individu. Kenapa, Pak? Karena dengan kasih sayang kita akan bisa menciptakan hidup yang damai. Kita akan bisa saling tolong-menolong dan kita akan bisa selalu memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Kalau tidak dengan dasar kasih sayang anak-anak, maka tidak akan ada yang namanya hubungan erat, tidak akan ada yang namanya tolong-menolong. Baik. Selanjutnya adalah norma estetika, keindahan. Manusia sebagai makhluk individu sangat membutuhkan norma keindahan dalam bentuk keserasian, ya. Jadi yang terakhir dari kita sebagai makhluk individu ini norma yang melekat pada kita itu adalah norma estetika. Artinya apa, Pak? Kita pasti menginginkan sesuatu itu menjadi sangat indah atau serasi, ya kan? Tidak, apakah di antara kalian tidak ada yang mau berdamai atau tidak ada yang mau dirinya itu tidak ada masalah dengan orang lain? Tidak ada, pasti semuanya itu pasti ingin sesuatu yang sangat indah. Kita bergaul dengan yang lain atau kita berbicara dengan siapa saja lah. Kita menginginkan dari sana itu, dari apa yang kita lakukan menjadi hal yang sangat serasi, sehingga kita menjadi hubungan yang baik. Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Ini namanya norma agama. Norma inilah dirinya dari Tuhan.
Jadi segala bentuk peraturan yang meliputi tentang larangan, kewajiban dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap pemeluk agama tersebut itu berasal dari itu. Artinya apa? Ini harus diikuti, harus ditaati. Salah satu contoh misalkan ya, yang merupakan aturan atau norma agama, janganlah berbuat riba. Barang siapa yang berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dalam agama kita Islam, Al-Quran menjelaskan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anallahu wa harrama riba. Jadi Allah itu mengharamkan riba. Ketika haram yang kita lakukan, maka jelas neraka yang akan kita dapat. Kemudian yang kedua adalah hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat. Ini masuk dari bagian apa? Bagian dari norma agama, contoh norma agama, yaitu dengan kita selalu menghormati kedua orang tua. Istilahnya itu kalau menggunakan birrul itu. Selanjutnya, setelah norma agama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia dalam kurung insan kamil. Peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Jadi itulah norma kesusilaan. Artinya anak-anakku sekalian, dalam norma ini menuntut kita untuk selalu bertindak berdasarkan hati nurani dari dalam diri kita. Ya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena suatu tindakan apapun yang berasal dari hati nurani kita, insya Allah akan menjadi tindakan, akan menjadi tindakan yang baik. Selanjutnya, misalkan ya contohnya di sini, hormatilah kedua orang tuamu, sama ini hampir dengan contoh tadi ya tentang norma agama. Kemudian janganlah engkau saling membunuh terhadap sesamamu. Ini masuk contoh dari norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan. Pada dasarnya norma kesopanan adalah norma yang timbul dari interaksi dalam pergaulan segolongan manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, jadi norma kesopanan ini kan berdasarkan apa? Berdasarkan interaksi, adanya interaksi. Apa interaksi? Ya, apa interaksi? Sesama hidup, sesama lingkungan, berdasarkan satu manusia dengan manusia yang lain, itu namanya interaksi. Jadi lahirlah sebuah norma. Dari adanya interaksi itu melahirkan sebuah norma yang dikatakan dengan norma kesopanan. Siap? Contohnya misalkan orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Jangan meludah di sembarang tempat. Ya, jadi ini adalah norma kesopanan. Jika kalian anak-anakku yang saya banggakan selalu tidak memperhatikan tentang norma kesopanan ini, siap-siap kalian akan menjadi ujian di masyarakat. Orang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang muda yang kedua jangan meludah di sembarang tempat. Yang ketiga jangan menggunakan saat yang lebih tua. Ini namanya norma kesopanan. Ya, itu lahir karena adanya interaksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir norma hukum. Peraturan apa norma hukum? Norma hukum itu artinya peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara.
isinya mengikat setiap orang yang melaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Nah, kembali ke definisi atau arti apa norma hukum itu. Norma hukum ini anak-anakku sekalian sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa tertinggi dalam suatu negara. Isinya apa Pak dalam aturan itu? Artinya ada suatu aturan yang tidak boleh atau yang terikat dengan segala bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh apa namanya pemerintahnya ya, dalam suatu negara tersebut. Contohnya Pak, misalkan dalam norma hukum itu barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain dipidana karena membunuh dengan hukuman sedikitnya 12 tahun. Dan di sini ditentukan bisa pidana penjara untuk orang yang melakukan kejahatan. Dan namanya contoh dari norma hukum. Jelas ya? Sekarang langsung ke fungsi ketika. Apa sih Pak dari fungsi dari ketika itu? Pertama, sarana untuk memperoleh orientasi terhadap berbagai moralitas. Sarana untuk memperoleh orientasi terhadap berbagai moralitas. Jadi yang pertama itu fungsi dari etika adalah bertujuan bagaimana kita mempunyai alat ya. Alat artinya jalan untuk menjadi orang yang bermoral. Yang kedua, fungsi etika dalam perkembangan ilmiah menurut bagaimana para mahasiswa, pelajar dan ilmuwan terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Jadi fungsi yang kedua, bagaimana menjadikan siswa, pelajar, mahasiswa dan ilmuwan ini untuk lebih ilmiah dalam hal belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, fungsi etika berfungsi untuk aturan profesional tertulis dalam lingkup pekerjaan profesional. Jadi dalam aturan fungsi etika itu kita punya aturan ya dalam profesi tersebut ya. Baik. Dalam Islam apa Pak fungsi etika itu? Kalau tadi fungsi secara umum ya, sekarang kita fungsinya masuk pada secara Islam. Apa fungsi etika? Ta'aruf ialah saling mengenal satu sama lain. Dengan ta'aruf kita dapat mengenal sifat keberagaman agama, suku, agama dan karakter pada setiap individu. Artinya, menurut sekalian, dalam ta'aruf ini menekankan kita supaya lebih mengenal sifat, karakter, agama dan lain-lain ya. Itu tentang fungsi etika menurut Islam. Kemudian tafahum, yakni memahami dengan memahami kita dapat memilih dan memilah dengan siapa kita harus bergaul dengan erat dan pergaulan model apa yang harus kita hindari. Artinya dalam etika itu fungsinya anak-anakku sekalian adalah kita yang kedua adalah tahu. Kita harus paham model apa sebenarnya yang tidak diperbolehkan oleh syariat, oleh agama Islam. Ini yang harus diperhatikan. Dari berbagai model pemahaman ada pemahaman yang terpenting adalah bagaimana kita itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jika bertentangan maka kita harus menghindari. Yang terakhir ada ta'awun, yakni tolong menolong. Islam sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya agar senantiasa saling tolong menolong dan berkolaborasi. Ta'awun dalam kedua takwa, wala ta'awun ada semua ulah firman Allah dan Al-Qur'an. Jadi Islam itu sangat memberikan apresiasi terhadap fungsi etika, bagaimana kita ini yang terakhir harus saling ada rasa tolong-menolong terhadap sesama. Baik, anak-anak sekalian, mungkin
dampak negatif dari seseorang yang berani melanggar norma kesopanan apa Pak? Pertama, saya berikan 3 poin ya, dampak negatif dari ketika seseorang itu berani melanggar norma kesopanan. Yang pertama, dia akan dipikirkan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, dia akan dicap sebagai orang tidak punya aturan, tidak yang dicap sebagai orang amoral, yang tidak punya moral. Macam-macam lah agama orang itu, ya sok gimana ya. Intinya dia itu dicap sebagai orang tidak baik di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kita akan dipikirkan di lingkungan sekitar kita, selain di masyarakat juga di lingkungan ini. Itu saja mungkin diri saya. Mungkin cukup ya untuk rasa semacam ini. Sekarang akan kita lanjutkan ke silakan. Saya akan pada sekarang membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D ya. Nah, ini ada, silakan. Ada 5 kerja yang harus kalian lakukan dan silakan dikomunikasikan dengan masing-masing kelompoknya ya. Sebelum saya nanti jelaskan, silakan ini saya bagikan dulu ya. Nah, silakan itu diisi dulu ya. Nama kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D ya. Nanti saya jelaskan cara kerjanya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya, diisi dulu. Kemudian nama anggota kelompoknya silakan ditulis sesuai anggota kelompoknya ya. Nama-nama anggotanya silakan ditulis. Nah, silakan sebelum kalian mengerjakan itu lembar kerja peserta didik atau peserta PD. Seperti yang saya katakan tadi, nama kelompoknya ditulis, kemudian nama anggotanya ditulis. Nah, kalian silakan sekarang mengisi
sekolah, di rumah dan masyarakat. Ya, silakan mungkin kalian untuk ini untuk biar sama. Silakan langsung mulai ya. Cepat silakan. Ya, silakan kalian komunikasi dengan teman kelompoknya tentang bagaimana untuk mengisi sebuah contoh perilaku yang pendidikan dan tidak pendidikan di tiga tempat: sekolah, rumah atau keluarga dan masyarakat. Silakan. Bagian selesai, silakan bisa tempat duduknya dirapikan kembali ya. Atau tidak apa-apa, tidak usah lama. Ya. Gimana sudah semua?
Selesai semuanya? Kelompok D selesai? Kelompok C? Belum. Kelompok B? Kelompok A? Sudah? Silakan yang lain yang belum selesai. Selesai kelompok B selesai. Kelompok C? Selesai. Nah, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Namun sebelum dikumpulkan, saya minta kepada ketua masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kerja kalian. Ya, silakan dari kelompok A maju ke depan. Silakan maju di sini. Dibaca dengan jari, ya, dengan keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perilaku beretika dan tidak beretika pada 3 lingkungan berikut. Yang pertama, lingkungan sekolah. Beretika, menghormati guru. Tidak beretika, berbicara atau membantah kepada guru dengan kasar. Di lingkungan rumah, menghormati dan mentaati orang tua. Tidak beretika, membantah atau berteriak kepada orang tua. Di lingkungan masyarakat, beretika, menjaga sopan santun terhadap tetangga. Tidak beretika, membuat keributan yang mengganggu tetangga. Sebelumnya silakan dibaca dulu dari kelompok mana dan kelompoknya siapa saja, silakan. Nama kelompok A. Anggota kelompok yang pertama Nur Aisyah, yang kedua Dulfa Khairiyah, yang ketiga Ifatun Nabila, dan yang keempat Syafid Maulana. Ya, sudah, terima kasih. Silakan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perilaku beretika dan tidak beretika pada lingkungan berikut. Lingkungan sekolah. Beretika, datang tepat waktu ke sekolah. Tidak beretika, mencoba
Charlie Agustin, Amrosi, Yuli Wulandari, Muhammad Fawid Asarif. Contoh perilaku beretika dan tidak beretika pada 3 lingkungan berikut. Yang pertama, lingkungan sekolah. Beretika, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tidak beretika, merusak fasilitas sekolah. Yang kedua, lingkungan rumah. Beretika, mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Tidak beretika, tidak peduli atau cuek terhadap anggota keluarga lain. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Beretika, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Tidak beretika, menyebarkan gosip atau fitnah. Ya, terima kasih. Bisa kembalikan ke tempat duduk. Selanjutnya adalah kita akan kalian akan melakukan lembar pelajaran refleksi ya. Silakan itu diberi tanda centang ya untuk setiap jawaban kalian. Ini ada 3 ya. Silakan lihat di depan dulu sebentar untuk mengerjakannya. Ini nama masing-masing siapa kalian, kemudian kelas, tanggal mengisi. Sekarang ya, nanti tanggal berapa? Tanggal 10 bulan. Isilah dengan jujur sesuai perilaku dan pengalaman sehari-hari. Berilah tandanya tak sesuai dengan perilaku dan pandangan kalian. Ada 3 pilihan, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Silakan langsung dikerjakan ya. Bagi yang sudah bisa langsung di store ya. Bagi yang sudah kasih nama, silakan di store. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Dan nanti silakan kembali ke tempatnya ya. Kembali ke
segera mungkin untuk dirapikan. Baiklah anak-anakku sekalian, oleh karena itu bagaimana kita ke depan harus selalu memperhatikan tentang etika yang telah kita pelajari pada sebelumnya ini ya. Jadi artinya kita belajar tentang norma, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan dan lain sebagainya. Tolong bagaimana kita ke depan itu harus bisa memperhatikan betul ya, sehingga kemudian kita itu dalam kehidupan di masyarakat dan sekolah dan sebagainya itu menjadi orang yang betul-betul dianggap oleh lingkungan tersebut ya. Mungkin